Presiden menempatkan pendidikan sebagai prioritas, sebagaimana disebutkan dalam Akta Cipta 4. Presiden Prabowo berkomitmen membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur. Melalui pendidikan, Presiden Prabowo berkomitmen memutuskan mata rantai kemiskinan. Presiden bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana prasarana pendidikan, pembelajaran digital, dan peningkatan kualitas, kualifikasi, dan kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi, dan kesejahteraan. Dengan cara demikian, dalam suka dan duka, serta membantu para muridnya mencapai cita-cita lulus. Untuk itu, diperlukan kerjasama semua pihak, baik pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak dapat bekerja sendiri karena keterbatasan sumber daya dan sumber dana. Perlu dukungan dan partisipasi semesta agar pendidikan sebagai layanan publik dapat berperan mengantarkan anak-anak menjadi membentuk karakter. Kementerian membuat kebijakan untuk kebiasaan anak Indonesia hebat yang meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Program pagi ceria yang meliputi senam anak Indonesia hebat. Hari Pendidikan Nasional selalu menjadi hari yang paling istimewa dan dinantikan terutama dalam bidang pendidikan. Di Indonesia, Hari Pendidikan Nasional ini selalu identik dengan peringatan upacara yang diikuti oleh seluruh pelajar se-Indonesia. Sama seperti halnya di Kota Lubuk Linggau, Haji Rahmat Hidayat, Wali Kota Lubuk Linggau, memimpin langsung upacara dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada setiap tanggal 2 Mei. Dengan semangat meneruskan perjuangan para pahlawan pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara, Wali Kota Lubuk Linggau juga turut menyampaikan sambutan pidato yang diberikan langsung oleh Menteri Pendidikan Indonesia. Kegiatan upacara ini diikuti oleh seluruh jajaran pemerintah Kota Lubuk Linggau, seperti TNI, Polri, ASN, serta seluruh pelajar tingkat SD, SMP, SMA se-Kota Lubuk Linggau. Namun uniknya adalah setiap memperingati Hari Pendidikan Nasional, seluruh siswa dan siswi selalu menggunakan berbagai aneka ragam baju adat yang identik seperti negara Indonesia. Walaupun berbeda agama, berbeda suku, tapi semuanya tetap sama dalam menjunjung tinggi nilai Bhinneka Tunggal Ika. Haji Rahmat Hidayat, Wali Kota Lubuk Linggau pun di dalam pidatonya juga menyampaikan bahwa ia sangat ingin bersinergi dalam membangun dunia pendidikan terutama di Kota Lubuk Linggau menuju pendidikan yang lebih baik. Maka dari itu, Wali Kota Lubuk Linggau menyampaikan bahwa pemerintah Kota Lubuk Linggau akan segera membagikan seragam gratis untuk pelajar tingkat SD dan SMP. Kemudian, memberikan insentif untuk para guru dan menganjurkan untuk seluruh instansi pendidikan di Kota Lubuk Linggau untuk setiap sekolah mewajibkan setiap kelasnya hanya diisi cukup dengan sebanyak 32 siswa per kelasnya. Ia pun juga menganjurkan bahwa setiap sekolahan harus mewajibkan membaca ayat-ayat pendek sebelum dimulai pelajaran. Hal ini disebabkan karena Wali Kota Lubuk Linggau ingin mengedepankan etika dan juga agama bagi seluruh pelajar di Kota Lubuk Linggau. Ia juga akan mengajarkan
para siswa untuk menerapkan norma sopan santun, sujud dan cium tangan ketika bertemu dengan guru dan orang yang lebih tua agar mendapatkan berkat bagi pelajar itu sendiri. 3, 2, 1. Oke.